Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Istrinya nanya, abang kok baca doa itu emangnya mau makan saya? Maksud saya apa? Ini anak begitu masuk Islam nggak mau belajar Pak, sehingga tidak tahu ilmunya, maka wajib kita menuntut ilmu. Ada doanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak yang punya istri malam Jumat mau bertanding sepak bola, ibunya, istrinya jadi penjaga gawang, bapak yang nembak penaltinya. Ada doanya apa enggak? Siapa yang tahu doanya bagaimana? Doanya bagaimana? Yang punya istri bapak yang pakai baju hitam bagaimana doanya? Subhanallah, semuanya ada di dalam Islam. Tidak sampai di sana saja. Ketika saya berdakwah ke Bali, kemudian ketemu di bandara dengan anak-anak muda Bali, dia tanya sama saya, sebab saya biasa berdakwah bukan cuma kepada komunitas muslim saja, tetapi juga kepada non muslim. Dia tanya sama saya, Pak Usman, saya mau tanya, silahkan. Kalau ayah meninggal dunia, meninggalkan istri dan juga anak laki-laki dan perempuan, bagaimana cara pembagian warisannya? Saya katakan istrinya dapat 1/8 bagian, anak laki 2 bagian, dan perempuan 1 bagian. Saya tanya lagi, bagaimana kalau di agama Anda? Kalau di agama saya tidak ada aturannya. Subhanallah, Islam begitu lengkap Pak. Makanya kalau ayah meninggal dunia, setelah dikeluarkan hartanya untuk mengurus pemakamannya, kemudian membayar hutang-hutangnya, maka cepat dibagi harta warisan ayah ini. Kenapa demikian? Sebab supaya tidak timbul kezaliman nantinya. Oh Pak Usman, kalau begitu tidak pantas. Sebab mayat juga masih hangat badannya. Pantas. Kenapa? Enggak mesti dibagi pada waktu itu, tetapi ditetapkan pembagiannya. Si ibu dapat sekian bagian, kemudian dinotariskan atau ditetapkan secara hukum. Tetapi jangan coba-coba kepada hukum bukan buatan Allah. Kenapa demikian? Ketika kita meninggal dunia, ketika ayah meninggal dunia, maka kita katakan, kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya dari Allah dan pasti kembali pada Allah. Begitu juga dengan harta yang ditinggalkannya, mesti dikembalikan juga kepada hukum Allah. Artinya cara pembagiannya pun mesti pakai hukum Allah. Setuju apa enggak? Kenapa saya katakan demikian? Kalau tidak cepat dibagi, ada satu kasus. Begitu ayahnya meninggal dunia, meninggalkan istri yang masih muda, meninggalkan anak-anak masih kecil. Ternyata istrinya setelah jadi janda menikah lagi dengan seorang laki-laki. Kemudian sampai punya anak. Di balik nama itu rumah peninggalan almarhum dengan nama suami yang baru. Kemudian ketika dijual, yang dapat warisan anak daripada suami yang baru. Anak-anak daripada suami yang sudah meninggal bahkan tidak dapat bagian. Ini kenyataan yang sering timbul. Itu akibatnya. Nah, maksud saya, Islam sampai begitu detail mengurus masalah ini. Tidak sampai di sana. Kita mau sholat, Allahu Akbar, di depan kita ada najis, tidak bisa kita sholat. Kenapa? Mesti bersih daripada najis, baik tempatnya, pakaiannya maupun badannya. Itu syarat sah sholat diantaranya. Kita ambil di najis, kita buang. Begitu dicium masih bau, berarti masih ada najisnya. Maka wajib mesti bersih. Baunya hilang, rasanya hilang, zatnya pun hilang. Baru kita sholat. Maksud saya apa Pak? Maksud saya Islam sampai bab najis saja, mohon maaf, sampai kotoran saja, sampai najis diatur dalam Islam. Coba Bapak tanya, agama mana yang ada semacam Islam? Tidak ada. Oh itu silahkan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawa Bangke, dari Amerika sampai Australia, dari Eropa sampai Afrika, dari Malaysia sampai Indonesia, tidak ada agama semacam Islam ini. Tidak ada. Tidak ada. Lihat di Alkitab nggak ada bab warisan. Di agama Konghucu, Buddha dan lain sebagainya tidak ada. Subhanallah, Islam memang luar biasa. Tidak sampai di sana. Kalau yang kecil saja diatur oleh Islam, apalagi yang besar. Bagaimana bab muamalahnya? Bagaimana bab ekonomi pendidikannya? Bagaimana bab kemasyarakatannya? Bagaimana bab daulah Islamiyahnya? Ada di dalam Islam. Bagaimana sistem pertahanan negara? Bisa dilihat di dalam surah Al-Anfal. Bagaimana hubungan internasional? Bagaimana melindungi
kalau ada orang kafir datang ke negara kita karena sebagai duta besar atau mempunyai ikatan kerjasama, atau di wilayah mereka sedang ada bencana, baik perang maupun bencana alam, kemudian minta perlindungan ke negara Islam, itu kalau selama mereka tidak memerangi Islam, wajib dilindungi. Subhanallah. Ada tata caranya. Silakan tanya agama dan filsafat mana yang semacam Islam. Tidak ada. Hebat apa enggak Islam, Pak? Pantas Allah mengingatkan kita, kasih informasi kepada kita di dalam surah Al-Maidah sebagian ayat ketiganya. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sudah sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Bahkan aku sudah cukupkan nikmatku bagi kalian dengan Islam, dan sudah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Subhanallah, luar biasa. Maka seketika saya tekadkan masuk Islam. Kemudian saya dihitan. Setelah saya dihitan, saya pulang ke rumah. Mau sholat saja, kalau orang dulu bilangnya sembahyang. Tapi kita sebagai orang Islam yang sudah terbina terdidik, jangan mengatakan sembahyang. Sebab sembahyang itu bahasa Sanskerta maknanya adalah sembah itu menyembah, yang itu roh nenek moyang. Itu kebiasaan daripada animisme. Yang benar itu adalah sholat. Kenapa? Sholat itu ada takrifnya, dimulai diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan sholat, dan makna sholat adalah doa. Kalau saya mau sholat lah, pakai celana pendek, berangkat ke masjid, kainnya dibungkus sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah sholat, kainnya akhirnya saya simpan di masjid, pulang ke rumah pakai celana lagi. Mau sholat lagi, besoknya pakai celana pendek, berangkat. Kemudian ambil kain yang sudah saya simpan di masjid, baru saya sholat. Sembunyi-sembunyi, takut kelihatan oleh ibu. Kalau anak-anak kita disuruh sholat susah, disuruh sholat susah. Ini mau sholat sembunyi-sembunyi, maksakan pengen negakin sholat, padahal takut ketahuan, Pak. Nah, begitu sudah saya jalani. Kemudian satu saat ibu saya tahu saya masuk Islam. Maka akhirnya ibu saya marah. "Cueng, datang sini kamu. Kamu sudah berani meninggalkan agama nenek moyang kamu." Akhirnya saya diusir, Pak. Tapi saya tenangkan hati. Tidak mengapa saya tinggalkan agama saya. Tidak mengapa saya tinggalkan ibu saya. Tidak mengapa saya tinggalkan kampung halaman saya. Kakek, nenek, kemudian keluarga, adik dan kakak. Tidak mengapa. Yang penting saya tidak tinggalkan iman dan Islam. Itu saja. Tidak mengapa saya tinggalkan agama saya yang dulu, meninggalkan ibu yang sangat saya cintai. Yang penting saya tidak tinggalkan iman, tidak tinggalkan Islam. Sudah, itu saja. Berangkatlah saya, tidak membawa bekal sedikit pun juga. Akhirnya bisa datang ke lembaga-lembaga pendidikan. Sampai akhirnya sudah merasa cukup, saya pulang ke rumah, punya tugas untuk mengajak ibu ke dalam Islam. Akhirnya setelah bersatu lagi di rumah, ibu ketika mau makan cepat saya ambilkan minumnya. Ibu saya mau tidur, suka saya pencet di kakinya. Kalau ibu sakit, saya rawatin. Tidak pernah lisan ini, demi Allah, tidak pernah lisan ini berkata yang lebih keras daripada suara ibu. Kalau saya dipanggil, sini, tidak pernah saya membantah. Apalagi mengatakan tunggu mah, tidak pernah. Langsung saya datang. Sehingga satu saat mama saya tanya, kok waktu dulu, waktu masih belum Islam, bandel, nakal, bukan main. Tapi sekarang kok beda, berubah. Saya bilang, Mama, memang Islam yang mengubah saya. Sebab Islam itu mengajarkan mesti sopan santun baik kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Selama orang tua kita tidak mengajak durhaka kepada Allah. Akhirnya Pak Ustadz, ibu saya lembut juga hatinya. Akhirnya ibu saya dalam usia 80 tahun kembali masuk pada Islam. Usia 82 tahun berangkat haji, usia 85 tahun. Allah sangat menyayangi ibu saya. Allah jemput, Allah panggil ibu saya. Maka akhirnya dimakamkan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Tapi ada yang luar biasa daripada ibu saya. Begitu mau masuk subuh, sudah panggil saya, sudah jam berapa ini? 3:30. Belum subuh, sudah wudhu, sudah tinggal duduk di atas mukena, di atas sajadahnya. Begitu zuhur pun begitu.
Jam setengah 12 sudah wudu, sudah duduk di atas sajadahnya, menunggu datangnya waktu sholat, menunggu kumandang azan. Sebelumnya sudah menunggu di atas sajadahnya. Subhanallah. Saya mau tanya, bapak-bapak sudah berapa puluh tahun Islamnya? Begitu dilahirkan, sudah Islam, betul Pak? Ibu saya yang usianya cuma 5 tahun di dalam Islam, belum datang azan, sudah siap di atas sajadahnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Amin. Nah, setelah tugas selesai, ibu saya sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi kalau orang Islam itu Pak berpulang ke rahmatullah. Ini kadang-kadang suka salah mengumumkan. Kadang-kadang dikeluarkan di TV, agamanya bukan Islam. Berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Apanya yang tenang? Apanya yang ke rahmatullah? Rahmatullah itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Mana mungkin orang kafir dia meninggal pulang ke rahmatullah? Tak mungkin. Yang pulang ke rahmatullah itu muslim, mukmin. Betul apa enggak? Makanya jangan salah kalau mengumumkan di TV, di koran suka begitu. Nah, setelah itu maka saya teruskan berdakwah ke mana tempat, ke seluruh penjuru Indonesia. Kenapa demikian? Sebab saya sangat prihatin kepada teman-teman ustaz, apalagi yang banyak tampil di TV, Pak. Kalau nggak percaya saya kasih nomor teleponnya nih. Silahkan, mau panggil ke Balikpapan. Apa jawaban mereka? Pasti jawabannya tiket pesawat pulang pergi. Jangan sampai nginap. Kalau nginap pun mesti hotelnya yang pantas buat saya. Kemudian jamaahnya mesti akbar. Kalau tidak banyak nggak usah. Kemudian yang keempatnya berapa puluh juta buat saya. Begitu Pak. Nabi tidak pernah contohkan berdakwah begitu. Nabi datang ke Taif, Nabi sabitin, Nabi uka-uka. Ketika saya tanya, nah kita kan profesinya sebagai penceramah, sebagai dai, sebagai khotib, ceramah itu adalah profesi kita. Kalau itu dijadikan profesi, maka ujung-ujungnya adalah duit. Dakwah itu sebagai khotib itu, sebagai dai itu adalah kewajiban. Kemana saja kita berdakwah, diundang datang. Umpamanya dikasih transport boleh diambil, sebab itu rezeki daripada Allah. Tetapi jangan jadi peminta-minta dalam berdakwah, jangan jadi pengemis dalam berdakwah. Dakwah adalah kewajiban. Maka sungguh bukan basa-basi, saya sangat merasa dekat dengan komunitas para ustadz yang memang punya tujuan dakwah seperti itu. Nah, akhirnya saya berdakwah kemana tempat. Kemudian ketika tanggal 9 Agustus termasuk saya berdakwah ke Pontianak. Ketika itu sudah 9 hari kita masuk bulan puasa. Berangkat dari Jakarta pagi sampai di Pontianak tidak lama. Kemudian naik mobil menuju Masjid Mujahidin. Di tengah perjalanan saya lihat banyak anak-anak muda yang merokok Pak, siang. Kemudian di warung makan kelihatan kakinya sampai ke bawah dari lutut. Ketika saya tanya itu, mereka itu Islam apa bukan? Kata teman yang bawa mobil ini, oh mereka Islam. Kalau kita lihat KTP-nya, KTP-nya Islam. Begitu kita baca namanya pun nama Muslim, Muhammad Paul Yusuf, 3 nabi dia punya nama. Tetapi puasa tidak ditunaikan. Padahal Allah sudah panggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, tetapi dia tidak tegakkan, tidak jalankan puasa. Kenapa? Ini namanya tidak bangga dengan keislamannya.